luka yang kemarin tidak gratis. 9 jahitan akan digantikan dengan 99 potongan. 1 luka akan diganti dengan 100 luka. Dan harga diri tidak bisa ditebus sekalipun dengan kematian. Selama 1 tahun bau anjing itu darah di atas aliran. Sumpah dia bahar tersebut. TV Al-Wahab High Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi terkait perkembangan kasus 2 adik Bahar Smith, teman-teman ya. Nah, ada beberapa komentar teman-teman yang menyebut sebenarnya ini adalah settingan, katanya. Enggak, teman-teman. Kalau ini fix ya, informasinya benar. Kalian bisa cek di media-media besar termasuk Metro TV juga sudah ya memberitakan ya kejadian ini, teman-teman ya. Terkecuali kalau berkaitan dengan dirinya sendiri ya, teman-teman. Bahar Smith mungkin dia bisa buat informasi atau framing seakan-akan dia itu menjadi korban. Contoh ya, kasus yang dulu ya, yang kabarnya dia tuh ditembak, padahal itu apa, setelah diteliti oleh kepolisian sama sekali nggak ada bukti, baik itu selongsongan peluru ataupun bukti-bukti lainnya, teman-teman, nggak ada. Nah, kalau ini teman-teman, ini kan kaitannya dengan adiknya, bahkan ada adik perempuannya. Masa segila itu Bahar Smith ya rela mengorbankan adiknya ya, memberikan informasi palsu adiknya ini mengalami pemerkosaan atau pencabulan. Ini kan memalukan, teman-teman, kalau seandainya Bahar Smith ini ya buat-buat settingan seperti ini. Tapi ya saya yakin sih ini memang benar informasinya, teman-teman, dan ini harus menjadi introspeksi lah bagi Bahar Smith, teman-teman. Taib. Ini kita simak informasinya, teman-teman. Ini masih fresh informasinya hari ini ya, tanggal 19 Juni 2025, rilisnya tanggal 7 pagi. Coba kita baca ini dari Detik Jabar. Marah luar biasa Habib Bahar bin Smith lihat kondisi pilu 2 adiknya. Perasaan Bahar Smith saat ini sedang tak tentu arah. Selain memendam amarah, penceramah kondang dengan gaya khasnya itu juga dibuat murka setelah 2 adiknya jadi korban pencabulan dan pengeroyokan. Peristiwa memilukan yang dialami 2 adik Bahar, S dan Z, itu terjadi pada Senin tanggal 16 bulan 6 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat di Gang Sate. Ini berarti tengah malam kejadiannya, teman-teman ya. Kelurahan Pondok Benda Pamulang, Kota Tangsel. S waktu itu diperkosa. Wah, ini bahasanya lebih ekstrim lagi ya, diperkosa bukan dicabui lagi, teman-teman ya. S waktu itu diperkosa, sedangkan Z dikeroyok hingga mengalami luka. Setelah kasus ini dilaporkan ke polisi, 2 pelakunya, YLK dan EKK pun kini telah dijeruji besi. Kronologi dari kejadian menyayat hati itu kemudian dibeberkan pengacara korban, yaitu Ikhwan Tuan Kota. Jadi kontrakan ada 4 kamar. Kontrakan ini maksudnya gimana? Kok kontrakan ini? Jadi kontrakan ada 4 kamar, di situ saling berdekatan. Nah, masuk orang itu, yaitu pelaku, ke kamarnya S, kamarnya adik Bahar bin Smith, maksudnya nih, teman-teman ya, mau berbuat tindak senonoh, ujar Ikhwan pada Detik Jabar. Ini maksudnya gimana nih, kok larinya ke kontrakan? Apa adik Bahar bin Smith ini yang perempuan ini ngontrak atau gimana, teman-teman ya? Coba kita lanjut lagi. S kemudian dibekap sehingga tidak bisa berteriak meminta pertolongan. Suaranya parau dan beberapa kali tak terdengar oleh kakaknya Z. Jadi adiknya Bahar bin Smith yang perempuan ini berinisial S ini sudah beberapa kali teriak, teman-teman, pada saat disekap begitu oleh pelaku YLK, namun tidak terdengar ya. Kemudian sesekali suaranya parau dan beberapa kali tak terdengar oleh kakaknya Z. Akhirnya pada teriakan yang ketiga kalinya, Z, sang kakak, Zain bin Smith maksudnya, bisa mendengar suara minta tolong dari adiknya.
Z tak kuasa menahan emosi, lalu terlibat perkelahian dengan pelaku di sana, YLK maksudnya ya. Karena terdesak, dia pelaku keluar, ya, lari begitu ya, karena ketahuan oleh Z, kakak dari S ya. Karena rumahnya dekat, dikejar lalu sama Z loh. Ini kontrakan teman-teman, namun ternyata rumah pelaku ini dekat dengan kontrakan tersebut. Ini masih agak bingung saya teman-teman ya. Artinya bisa jadi mungkin pelaku ini sebenarnya mereka sudah saling kenal, bertetangga teman-teman. Namun yang aneh bagi saya ini kok kontrakan. Apa adik Bahar bin Smith ini tinggal di kontrakan begitu? Kemudian ketika adiknya ini S ini berteriak, sempat tidak terdengar, meskipun pada akhirnya terdengar oleh Z. Artinya Z ini juga tinggal di sekitar situ juga teman-teman. Apakah Z ini juga tinggal di kontrakan atau seperti apa ini? Coba kita lanjut dulu. Sebenarnya mau nusuk leher ya, artinya si pelaku itu YLK itu sebenarnya mau nusuk leher dari Z ya, Z bin Smith. Cuma ditangkis sama tangannya Z, akhirnya tangannya yang kena, kata Ikhwan ya, ini pengacara. Kemudian trauma adik Habib Bahar. Kasus memilukan ini pun menyisakan trauma untuk adik perempuan Bahar bin Smith S. Sedangkan Z mengalami luka di tangannya setelah mencoba membela sang adik. Ya, kemarin S ngomong masih ngacau. Ya, setelah kejadian itu mungkin teman-teman yang ngomongnya masih nggak karuan nih, karena masih mengalami trauma. Z masih cukup sadar maksudnya, walaupun masih sempoyongan katanya. Bahar bin Smith sendiri menjadi murka atas kejadian yang menimpa kedua adiknya. Amarah sang penceramah tak bisa lagi tertahan karena dua orang yang paling ia sayangi menjadi korban kekerasan. Murkalah, marah keras, marah benar-benar luar biasa beliau, ujar Ikhwan. Sebagai kakak, menurut Ikhwan, Bahar merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan adik-adiknya. Bahkan saat membuat laporan di kantor polisi, Bahar, kata Ikhwan, tak kuasa menahan emosi. Jadi Bahar Smith teman-teman ya tetap ya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut, dan sempat-sempat juga marah di situ teman-teman ya. Marah sama siapa? Bahar Smith di kantor polisi. Emangnya polisinya yang salah? Ya udah, buat laporan aja biasa, gitu kan? Ini mungkin yang dianggap aneh oleh teman-teman kita di kolom komentar. Coba cek di pemberitaan manapun, baik di TV nasional maupun di channel-channel YouTube seperti saya ini teman-teman. Ya banyak komentar dari teman-teman kita yang mengatakan, loh, Bahar bin Smith ini masih butuh polisi, gitu kan? Kan banyak pasukannya, Bahar Smith kok nggak dikejar sendiri? Ini prosedur teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Pertama, dia harus jaga marwah adik perempuannya. Kedua, adik laki-lakinya yang ditusuk. Kalau adik laki-lakinya sih, kata dia, nggak apa-apa ditusuk, biarin. Cuman adik perempuannya kan kehormatannya mau diambil. Marah besar dia, tutur Ikhwan. Jadi Bahar bin Smith merasa ya sangat pilu ya terhadap kedua adiknya ini yang mengalami ya hal seperti ini teman-teman. Tapi lebih pilu lagi ya terhadap adik perempuannya ini. Kalau adik laki-laki kan gimana ya, agak kurang mungkin ya, ya laki-laki lah begitu ya. Tapi terhadap adik perempuannya ini kan berkaitan dengan kehormatannya teman-teman ya. Jadi Bahar Smith lebih merasa pilu melihat kondisi adik perempuannya ya. Ngamuk di Polres juga ngamuk ya, menahan nenangin juga susah imbuhnya. Wah, Bahar Smith susah ditenangin teman-teman di kantor polisi ini. Gimana teman-teman? Dilansir dari Detik News, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Arisham, menuturkan kejadian bermula saat pelaku EKK melakukan pencabulan terhadap korban S. Saat itu, kata Adi Ari, korban S berteriak sehingga terdengar oleh korban Z selaku kakak yang langsung menghampirinya. Pelapor langsung mendatangi sumber suara dan melihat bahwa adik kandung pelapor, yaitu saudari S, sedang dicabuli oleh terlapor EKK, kata Adi Ari. Sedang dicabuli, berarti ini sudah dicabuli teman-teman ya. Oh, ya wallahualam ya. Ini sekedar ya memahami kalimat di sini ya. Saudari S sedang dicabuli oleh terlapor EKK, sedang dicabuli berarti sedang mengalami
ya perlakuan tersebut, teman-teman ya. Ade Ari menuturkan Z pun sempat berkelahi dengan pelaku EKK saat menolong S yang merupakan adiknya. Z terus mengejar pelaku EKK hingga ke rumahnya. Toh, ini dikejar sampai ke rumahnya. Artinya lokasinya ini dekat, teman-teman ya. Tempat tinggal adiknya ini dikontrakan, kemudian lokasi rumah si pelaku ini. Ya, artinya mungkin bisa jadi mereka ini saling kenal sebelumnya ya. Ini wallahu alam, teman-teman. Ini hanya penafsiran membaca ya kalimat per kalimat dari berita ini. Kemudian Z pun berupaya untuk membuka pintu rumah pelaku EKK. Namun saat pintu rumah sudah terbuka, keduanya terlibat aksi saling dorong dan pelaku akhirnya ya EKK melukai Z dengan pisau. Sesampainya di kediaman terlapor, Z maksudnya ini, setelah Zain bin Smith ini sampai di rumah si YLK itu, ketika pelapor membuka pintu rumah terlapor, sempat terjadi dorong-dorongan. Lalu terlapor memegang pisau, ini barang buktinya. Kemudian langsung mengarahkan pisau tersebut ke bagian ya sini ya, leher awalnya, ya, leher pelapor, terang Ade Ari. Namun pelapor berusaha menepis dengan tangan kanan sehingga melukai tangan pelapor, tangan Z maksudnya. Jadi saudara Z selaku pelapor ini mengalami luka di tangan kanannya, ya, mengalami luka robeknya lanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman, informasi yang barusan kita baca dari Detik Jabar ini masih fresh informasinya, teman-temannya, baru rilis terbit tadi sekitar jam 7 pagi. Nah, teman-teman ya, yang masih saya agak bingungkan dan cukup heran setelah membaca informasi ini kejadiannya jam 2:30 ya malam, teman-teman. Kemudian terjadi di gang saat ini di kos-kosan, ya. Ada sekitar 4 kamar di situ. Ini menjadi pertanyaan saya, apa adiknya Bahar Smith ini tinggal di kos-kosan atau seperti apa, teman-teman ya. Kemudian terdengar suara teriakannya oleh kakaknya Z. Dan ternyata pelaku tersebut juga rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut. Ini gimana teman-teman ya cara menganalisanya? Ya, ini informasi yang kita baca barusan, teman-teman ya. Sulit juga ya untuk menerka-nerka. Yang jelas ya, ini menjadi agak heran saya sih, teman-teman. Adiknya ini berarti ngontrak, teman-teman ya, tinggal di kos-kosan. Tapi apapun itu, teman-teman ya semoga Mas Bahar bin Smith ini bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, teman-teman, untuk ya terus nantiasa introspeksi diri. Ya, bila perlu, teman-teman, ya ini untuk kita semua sebenarnya ya. Kita bertobatlah dari segala mungkin yang selama ini orang sebut ya banyak kesesatan yang kita sebarkan melalui isi ceramah ya. Siapa yang nggak tahu, teman-teman ya, tentu sudah banyak sekali video-video Bahar Smith yang sudah kita reaction ya, dari segi doktrin sesatnya, cerita-cerita dongeng khurafatnya ya. Kemudian apa itu ya, kata-kata kasarnya, mencaci maki. Ya Allah alam ya, kalau orang yang mau mengambil hikmah dari setiap kejadian, tentu teman-teman akan lebih menyalahkan ke dalam diri sendiri ya, bukan menyalahkan ke orang lain. Makanya saya katakan semoga ini Bahar bin Smith bisa mengambil hikmah, teman-teman ya, untuk ya jaga-jaga lisan lah ketika berceramah, teman-teman ya. Barangkali banyak orang-orang yang terluka perasaannya ketika dia mencaci maki, menghina orang lain. Ya, ini jadikan pelajaran saja. Mungkin cara seperti ini Allah menegur Bahar bin Smith, teman-teman ya. Tapi teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share-share. Kita nggak bisa beranalisa terlalu jauh juga. Yang jelas seperti yang saya katakan ya, ini semoga menjadi hikmah terkhusus bagi Mas Bahar bin Smith, teman-teman, dan jadi pelajaran tentunya untuk kita semua, teman-teman. Kalau kita menganggap kejadian ini adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla untuk Bahar Smith, maka jangan meniru apa yang dilakukan oleh Bahar Smith terkait keburukan desanya, misalkan caci makiannya, teman-teman ya. Ini tetap bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, teman-teman. Tapi mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.